Bundy dianggap tampan dan karismatik, sifat yang ia manfaatkan untuk memenangkan kepercayaan korban dan masyarakat. Ia biasanya mendekati korban di tempat umum, berpura-pura cedera atau cacat, atau meniru figur otoritas, sebelum menjatuhkan mereka hingga pingsan dan membawa mereka ke lokasi terpencil untuk memerkosa dan mencekik mereka. Ia sering mengunjungi kembali korbannya, merawat dan melakukan tindakan seksual hingga mayatnya membusuk atau dirusak hewan liar sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk memuaskan hasrat seksualnya. Ia memenggal setidaknya 12 korban dan menyimpan beberapa kepala yang terpenggal sebagai kenang-kenangan di apartemennya. Pada beberapa kesempatan, ia masuk ke rumah di malam hari dan memukul korbannya saat mereka tidur. Pada tahun 1975, Bundy ditangkap dan dipenjara di Utah karena kasus penculikan dan percobaan penyerangan. Ia kemudian menjadi tersangka pembunuhan tak terpecahkan hingga mengungkap pembunuhan berantainya di beberapa negara bagian. Menghadapi tuduhan pembunuhan di Colorado, Bundy merekayasa 2 pelarian dramatis dan melakukan serangan lebih lanjut di Florida, termasuk 3 pembunuhan, sebelum akhirnya ditangkap kembali pada tahun 1978. Untuk pembunuhan di Florida, ia menerima 3 hukuman mati dalam 2 persidangan. Bundy dieksekusi di penjara negara bagian Florida di Rayford pada tanggal 24 Januari. Bundy pernah menggambarkan dirinya sebagai seorang bajingan yang paling berhati dingin yang pernah Anda temui, pernyataan yang disetujui oleh pengacara Polly Nelson, anggota tim pembela terakhirnya. Ted, tulisnya, adalah definisi dari kejahatan tak berperasaan. Bundy dinyatakan bersalah atas pembunuhan Chi Omega pada tahun 1979 dan dijatuhi hukuman mati. Sidang berikutnya digelar pada tahun 1980 atas pembunuhan seorang gadis muda, Kimberly Leach, yang membuatnya kembali dijatuhi hukuman mati. Namun, ia menghabiskan hampir 1 dekade di penjara hukuman mati, setelah mengakui lebih banyak pembunuhan. Kasus ini juga merupakan salah satu kasus pertama di pengadilan yang memasukkan analisis bekas gigitan ke dalam bukti yang kuat. Hal ini kemudian memengaruhi sejumlah kasus hukum lainnya. Pada tanggal 24 Januari tahun 1989, ia disetrum di Florida State Park. Itulah akhir dari rezim teror yang membuat banyak keluarga patah hati dan mengguncang seluruh negeri.